Sosok selebgram Melly Joker buat geger lantaran ditemukan tewas tergantung di kamar mandi rumahnya pada Minggu 14 April lalu. Diduga Melly Joker nekat mengakhiri hidupnya lantaran depresi. Adapun sosok Melly Joker memiliki nama asli Fitri Meliana. Wanita kelahiran 28 Maret itu punya kecenderungan melukai dirinya sendiri. Meliana pernah bercerita soal depresi. Dia menyebut orang yang mengidap depresi tak selalu terlihat bersedih dan menangis. Halo semuanya, apakah kalian tahu mengenai kasus seorang selebgram yang bunuh diri saat live Instagram? Nah, kami akan menganalisisnya lebih lanjut. Perkenalkan, nama saya Kirsten Quincy Kwok. Perkenalkan, nama saya Aurelia Alexis Hernandi. Perkenalkan, nama saya Ellen Karissa. Perkenalkan, nama saya Elisha Aureli. Perkenalkan, nama saya Kevin Christian Sumendap. Perkenalkan, nama saya Grace Madeline Putri Waruwu. Perkenalkan, nama saya Madeline Josephine Wijono. Klaim adalah pernyataan bahwa sesuatu adalah benar, yang biasanya membutuhkan bukti atau dukungan untuk dibenarkan. Biasanya, sebuah klaim memiliki kalimat deklaratif. Yang pertama, ada klaim faktual. Klaim faktual adalah pernyataan yang dapat diuji kebenarannya melalui bukti atau data empiris. Dalam kasus ini, klaim faktual dapat ditemukan di kutipan berikut. Kutipan ini adalah klaim faktual karena pernyataan ini mendeskripsikan kejadian nyata yang terjadi pada waktu dan tempat yang spesifik. Selain itu, ada juga kutipan lain yang merupakan klaim faktual. Pernyataan ini menggambarkan situasi faktual yang terjadi saat kejadian, termasuk detail lokasi dan perangkat yang digunakan. Dan yang terakhir, ada juga kutipan dari kasus yang juga merupakan klaim faktual. Kutipan ini merupakan klaim faktual karena telah menyatakan kondisi faktual dari ponsel yang ditemukan bersama jasad MJ. Yang kedua, klaim subjektif. Klaim subjektif adalah pernyataan yang bergantung pada pandangan, perasaan, atau opini pribadi dan tidak dapat dibuktikan secara objektif. Berikut adalah kutipan dari berita kasus yang merupakan klaim subjektif. Klaim ini adalah klaim subjektif karena berdasarkan pengalaman dan pandangan pribadi pacar MJ. Yang ketiga, ada klaim non-subjektif. Klaim non-subjektif adalah pernyataan yang tidak bergantung pada pandangan pribadi dan dapat diuji atau diversifikasi secara objektif. Berikut adalah kutipan klaim non-subjektif. Klaim ini adalah klaim non-subjektif karena berdasarkan hasil pemeriksaan yang bisa diversifikasi secara objektif melalui catatan medis atau laporan kepolisian. Yang keempat, klaim nilai. Klaim nilai adalah pernyataan yang menilai atau memberikan penilaian moral, etis, atau estetis terhadap sesuatu, seringkali berdasarkan norma atau standar tertentu. Berikut ada kutipan yang merupakan klaim nilai. Klaim ini adalah klaim nilai karena telah menetapkan nilai pada hubungan MJ dan kekasihnya dengan menyatakan bahwa mereka sering bertengkar, meskipun kebenarannya bisa diperdebatkan. Ada juga kutipan lainnya yang juga merupakan klaim nilai. Klaim ini adalah klaim nilai karena telah menggantung penilaian tentang penyebab pertengkaran, yaitu karena tidak jadi membuat konten bersama. Berikut adalah identifikasi dari kasus ini. Yang pertama, korban di sini berinisial MJ. Ia adalah seorang selebgram wanita di Jakarta Selatan. Kronologinya adalah MJ ditemukan tewas gantung diri di rumahnya pada tanggal 14 April 2024. Diduga dia sempat cekcok dengan pacarnya sebelum bunuh diri karena gagal membuat konten bersama. Kemudian, temuan dari kasus ini adalah yang pertama, tidak ada unsur pidana dalam kasus ini. Kedua, MJ memiliki riwayat percobaan bunuh diri dan menyakiti diri sendiri. Ketiga, MJ sempat cekcok dengan pacarnya sebelum bunuh diri. Dan yang terakhir, MJ mengonsumsi obat-obatan sebelum bunuh diri. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat dianalisis bahwa beberapa faktor kemungkinan berkontribusi pada tindakan bunuh diri MJ. Yang pertama, karena faktor psikologis. Adanya gangguan mental. Riwayat percobaan bunuh diri dan menyakiti diri sendiri menunjukkan bahwa MJ mungkin menderita depresi atau gangguan mental lainnya. Selain itu, adanya tekanan psikologis. Sebagai selebgram, MJ mungkin dihadapkan pada tekanan untuk selalu tampil sempurna dan menarik perhatian publik. Faktor selanjutnya, faktor sosial. Gagal memenuhi ekspektasi. Tekanan dari media sosial untuk terus membuat konten dan mempertahankan popularitas. Maka dari itu, saat dia gagal untuk membuat konten bersama pacarnya, mungkin dianggap sebagai kegagalan oleh MJ, sehingga memicu rasa kecewa dan juga frustasi. Yang terakhir, faktor relasional, yaitu masalah hubungan. Pertengkaran dengan pacarnya bisa memperparah kondisi emosional MJ dan membuatnya merasa putus asa.
Dari kasus ini terdapat 3 poin yang dapat dievaluasikan. Pertama, kesehatan mental. Dapat dievaluasikan bahwa sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental dan menyediakan akses yang lebih mudah ke layanan kesehatan mental. Terlebih lagi, masyarakat harusnya lebih peka terhadap tanda-tanda depresi atau perilaku bunuh diri dan coba mendukung individu yang mungkin sedang berjuang. Kedua, dukungan sosial. Tidak hanya pentingnya kesadaran akan kesehatan mental, tetapi lingkungan sekitar termasuk keluarga dan teman harusnya lebih mendukung dan menyediakan tempat yang aman bagi individu yang mengalami kesulitan emosional. Oleh karena itu, hubungan interpersonal yang sehat dan komunikasi yang terbuka dapat mencegah adanya situasi seperti ini. Yang ketiga, peran media sosial. Platform media sosial harusnya lebih aktif dalam mengidentifikasi dan menangani konten yang menunjukkan potensi bahaya bagi pengguna. Selain itu, edukasi bagi masyarakat mengenai penggunaan media sosial yang sehat dan batasan yang jelas antara kehidupan pribadi dan publik bisa membantu. Dengan demikian, kasus ini menunjukkan betapa pentingnya terhadap kesehatan mental, dukungan sosial yang memadai, dan peran media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat dimulai dengan meningkatkan kesadaran dan menyediakan sumber daya yang tepat dapat membantu mencegah tragedi serupa di masa depan. Oleh karena itu, apabila terdapat individu yang sedang memiliki masalah kesehatan mental, maka penting untuk segera mencari bantuan dari profesional seperti psikolog ataupun psikiater. Argumen utama kami adalah bahwa MJ meninggal karena bunuh diri akibat tekanan psikologis dan sosial yang berat. Pertama, dari sisi tekanan psikologis, MJ memiliki riwayat gangguan mental yang serius, termasuk percobaan bunuh diri dan tindakan menyakiti diri sendiri yang menunjukkan bahwa dia mungkin menderita depresi. Selain itu, sebagai seorang selebgram, MJ diharapkan juga kepada tekanan untuk selalu tampil sempurna di depan publik yang dapat menyebabkan stres berat. Kedua, tekanan sosial juga berperan besar. MJ mungkin merasa gagal memenuhi ekspektasi pengikut dan media sosialnya. Kegagalan dalam membuat konten bersama pacarnya mungkin dianggap sebagai kegagalan besar oleh MJ. Ditambah lagi, MJ mengonsumsi obat-obatan sebelum bunuh diri, yang mungkin mempengaruhi kondisi mental dan emosionalnya. Ketiga, masalah relasional juga berkontribusi pada kondisinya. Pertengkaran dengan pacarnya sebelum bunuh diri bisa memperparah kondisi emosional MJ dan membuatnya merasa putus asa. Namun, terdapat counter-argumen yang harus dipertimbangkan. Faktor lain selain tekanan psikologis dan sosial mungkin lebih berperan dalam kematian MJ. Pertama, gangguan mental yang serius mungkin lebih berperan dalam keputusannya untuk bunuh diri dibandingkan tekanan dari media sosial atau pertengkaran dengan pacarnya. Depresi atau gangguan mental lainnya bisa menyebabkan tindakan ekstrim tanpa adanya pemicu eksternal. Kedua, konsumsi obat-obatan sebelum bunuh diri juga memungkinkan efek samping yang berbahaya yang bisa memperburuk kondisi mental dan memicu tindakan bunuh diri. Ketiga, MJ mungkin telah merasa terisolasi dari lingkungan dan kejadian bunuh diri ini mungkin merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang sudah ada sebelumnya, bukan hanya kejadian terkini seperti pertengkaran dengan pacarnya atau tekanan dari media sosial. Berikut terdapat pola-pola deduktif spesifik berdasarkan kasus yang diberikan. Yang pertama ada modus ponens. Premis pertama, MJ bertengkar dengan pacarnya karena batal membuat konten dan merasa kecewa. Faktanya, MJ bunuh diri saat live Instagram. Jadi, kekecewaan akibat pertengkaran dan batalnya konten mungkin mendorong MJ bunuh diri. Dan yang kedua ada modus tollens. Premis kedua, jika MJ tidak mengalami depresi, dia tidak akan pernah mencoba bunuh diri di masa lalu. Faktanya, MJ pernah mencoba bunuh diri di masa lalu. Jadi, kemungkinan MJ mengalami depresi yang memperparah kondisinya saat bertengkar dan konten batal. Yang ketiga ada pola reductio ad absurdum. Asumsinya, kekecewaan MJ tidak parah dan dia dapat mengatasinya dengan baik. Konsekuensinya, jika asumsi benar, MJ tidak akan bunuh diri. Dan faktanya, MJ bunuh diri. Jadi, asumsi bahwa kekecewaan MJ tidak parah adalah salah. Dan yang keempat ada pola dilema. Dilemanya, MJ mengalami kekecewaan parah akibat pertengkaran dan batalnya konten. Pilihan pertama, MJ mengatasi kekecewaan dengan cara yang sehat. Pilihan kedua, MJ tidak mengatasi kekecewaan dengan cara yang sehat. Dan faktanya, MJ bunuh diri. Jadi dia tidak mengatasi kekecewaannya dengan cara yang sehat. Kesimpulannya, pertengkaran, batalnya konten, dan kemungkinan depresi menyebabkan kekecewaan parah pada MJ, yang mendorongnya untuk bunuh diri sebagai cara yang tidak sehat untuk mengatasi masalah tersebut. Dan kasus ini menjadi pengingat penting tentang bahaya bunuh diri serta pentingnya menjaga kesehatan mental.
Argumen induktif spesifik adalah argumen yang kesimpulannya dihasilkan dengan kadar probabel dari premis-premisnya. Berikut contoh argumen induktif spesifik jenis analogi. Dalam kasus MJ, selebgram dari Jakarta Selatan yang mengakhiri hidupnya setelah bertengkar dengan pacarnya mengenai pembatalan pembuatan konten, dapat disamakan dengan kasus-kasus selebgram lain yang menghadapi tekanan serupa. Ini menunjukkan bahwa konflik personal terkait produksi konten dapat berpotensi mempengaruhi kesehatan mental mereka. Keputusan drastis MJ saat live Instagram menggambarkan bahwa bahaya tekanan berkelanjutan dalam dunia selebgram di media sosial. Kemudian, salah satu contoh argumen induktif spesifik jenis generalisasi induktif, kasus MJ merupakan salah satu contoh yang mewakili tantangan yang dihadapi oleh para selebgram, khususnya di Jakarta Selatan. Para selebgram seringkali mengalami tekanan psikologis yang tinggi akibat tuntutan dalam menciptakan konten media sosial. Pengalaman MJ yang berujung pada tindakan bunuh diri ini setelah konflik dengan pacarnya terkait pembatalan konten dapat menjadi pelajaran bagi para selebgram lain untuk selalu menjaga kesehatan mental mereka. Yang terakhir, contoh argumen induktif spesifik jenis kausalitas. Kasus bunuh diri selebgram MJ di Jakarta Selatan ini, pasca cekcok dengan pacarnya terkait batalnya pembuatan konten bersama, menunjukkan dampak negatif tekanan sosial dan konflik pribadi pada kesehatan mental. Pertengkaran akibat ekspektasi konten, riwayat percobaan bunuh diri, serta tindakan bunuh diri saat live menunjukkan kerentanan MJ terhadap depresi dan tekanan mental yang diperparah oleh media sosial. Tragedi ini menjadi pengingat pentingnya edukasi tentang manajemen stres, serta dukungan dalam menghadapi konflik dan kesehatan mental. Kesalahan berpikir informal berasal dari kesalahan dalam penalaran, selain dari bentuk logis yang tidak tepat. Dalam kasus MJ, terdapat kesalahan logika yang menganggap bahwa semua selebgram menghadapi tekanan yang sama seperti MJ. Ditambah dengan pertengkaran yang terjadi antara MJ dan pacarnya yang memicu terjadinya tindakan bunuh diri yang dilakukan MJ. Namun, berdasarkan fakta yang ada, MJ telah lama mengalami gangguan psikologis akibat tekanan dari lingkungan sekitar yang pada akhirnya membawa MJ untuk mengambil tindakan bunuh diri. Sekian dan penjelasan analisis dari kelompok kami. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan terima kasih.